glukosa tertumpuk pada pembuluh darah atau kita sebut dengan hiperglikemia, ya, hiperglikemia. Nah, apa jadinya kalau di dalam pembuluh darah itu banyak terdapat glukosa? Nah, di sini dampaknya, ya, dampaknya adalah pasti vikositas darah akan meningkat atau kita sebut dengan kekentalan darah, ya, kekentalan darah atau disebut apa itu ya, vikositas darah gitu aja ya, vikositas darah meningkat. Nah, ini tentu dia akan menyebabkan agregasi trombosit meningkat. Jadi agregasi trombosit itu adalah trombosit yang satu dengan yang lain itu akan mudah menempel. Nah, itu namanya agregasi trombosit. Ya. Nah, kalau agregasi trombosit ini menempel, maka akan mudah muncul yang namanya trombos atau gumpalan darah. Nah, gumpalan darah. Nah, kalau di dalam pembuluh darah kita ada trombus, ada darah yang menggumpal, maka bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, ya. Nah, kalau sumbatannya itu terjadi di otak, maka pasien ini akan bisa mengalami stroke. Ya, ini sudah penyakit sendiri, ya. Komplikasi ini ya daripada DM. Terus kemudian kalau misalnya menyumbat di jantung, itu akan menyebabkan IMA ya, infak miokard akut atau PJK, penyakit jantung koroner. Terus kemudian jika dia menyumbat di mana lagi? Di ekstremitas. Ini akan menyebabkan tromboplebitis. Maka jika menyumbat pada ekstremitas menyebabkan tromboplebitis, maka di sini jaringan ekstremitas bisa nekrosis. Kalau nekrosis, selnya mati ya tentunya ya, maka ini bisa terjadi harus diamputasi. Komplikasi. Nah, dampak dari amputasi pasti terjadi gangguan mobilisasi. Nah, ini adalah diagnosa atau masalah keperawatan ya. Masalah keperawatan. Nah, kemudian kalau menyumbat di mana lagi? Di ginjal misalnya, ini bisa terjadi gagal ginjal itu ya. Nah, ini dampaknya cukup banyak ya. Nah, kemudian hiperglikemi atau kadar gula yang tinggi di dalam darah itu akan menyebabkan tekanan osmosis pada ginjal itu akan meningkat ya. Sehingga glukosa itu akan masuk ke dalam urin. Nah, glukosa akan masuk ke dalam urin. Normalnya di dalam urin kita tidak ada glukosa, tetapi karena di dalam pembuluh darah kita banyak glukosa, maka glukosa ini bisa terdorong masuk ke ginjal dan dibuang bersama dengan urin. Nah, kalau di glukosa masuk ke dalam urin, maka urinnya akan manis, maka disebut dengan kencing manis. Ya, kalau bahasa medisnya adalah glikosuria. Makanya diabetes itu kenapa sih disebut kencing manis? Karena ada glukosa di dalam urin, manis ya, namanya kencing manis gitu. Kalau bahasa medisnya glukosuria. Nah, kalau terjadi glukosa di dalam
ginjal atau di dalam tubulus ginjal yang nanti akan keluar bersama urin yang yang dimana di sini menyebabkan osmosis pada ginjal meningkat, maka air yang di tubulus ginjal ini akan keluar ya, akan banyak keluar, atau kita sebut dengan hiperosmosis ya. Ini akan banyak keluar sehingga produksi urin ini akan meningkat yang kita sebut dengan poliuri ya, poliuri. Nah, ini adalah gejala dari diabetes. Nah, karena pasiennya poliuri, produksi urinnya banyak, maka bisa menyebabkan dehidrasi. Kalau dehidrasi ini tentu diagnosa keperawatannya adalah kekurangan cairan ya. Ini ya, dehidrasi ya. Nah, terus kemudian karena dia kekurangan cairan ya, maka otak akan merespon, yaitu memerintahkan untuk banyak minum. Ini namanya banyak minum itu namanya polidipsi. Ya, polidipsi. Ini banyak minum ya. Jadi gejala khas DM itu adalah poliuri banyak urin, banyak keluar urin, kemudian polifagi banyak minum, polidipsi polifagi banyak makan, polidipsi banyak minum, dan pasiennya lemah. Nah, itu adalah gejala khas pada penderita diabetes ya. Nah, kemudian ini adalah dampak pada pembuluh darah ya. Jadi seperti ini. Terus kemudian saya kembali lagi pada yang di sini tadi ya, yaitu terjadi lipolisis. Saya tulis sendiri ya, lipolisis di sini saya pindah ya. Lipolisis ya. Nah, dampak daripada lipolisis ini kan pemecahan lemak menjadi glukosa. Efek sampingnya adalah peningkatan benda keton. Ini benda keton ini adalah zat sisa ya. Nah, di mana benda keton ini sifatnya adalah asam, sehingga pasien bisa mengalami asidosis ya. Nah, dampak daripada asidosis kita sebut dengan KAD, yaitu ketoasidosis diabetikum. Nah, ini bisa menyebabkan pasiennya sesak sehingga bisa diangkat diagnosa gangguan pola nafas ya. Nih, terus kemudian ini bisa juga menyebabkan terjadinya kematian. Nah, ini ya, jadi ini adalah contoh cara pembuatan pathway. Jelas nggak? Ya, jadi mulai dari ada definisi, definisi lagi. Ada etiologi, kemudian ini kronologisnya atau patofisiologinya bagaimana dari etiologi itu bisa muncul tanda dan gejala ya, sampai muncul diagnosa keperawatan ya. Nih diagnosa keperawatan ya. Kemudian juga bisa sampai di situ muncul komplikasi. Amputasi, stroke, PJA, kemudian gagal ginjal, itu adalah komplikasi ya. Amputasi itu adalah komplikasi. Nah, mungkin seperti ini cara pembuatan daripada cara pembuatan pathway. Maka di awal sudah saya katakan bahwa adik-adik harus tahu materinya dulu, teorinya dulu seperti apa, baru nanti bisa menjabarkan. Begitu ya. Baik. Terus kemudian yang kedua, dalam pembuatan pathway jangan seperti pohon cemara, jangan seperti pohon pring ya, yang hanya lurus satu aja, nggak boleh. Harus seperti pohon beringin, banyak bercabang, sehingga pemikiran kita kan lebih kompleks ya, lebih banyak bisa menjabarkan.
Terus kemudian juga harus bisa muncul diagnosa keperawatannya, begitu ya. Baik adik-adik, mungkin kuliah hari ini tentang pathway cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya adik-adik tolong membuat pathway yang sederhana saja ya, tentang diare. Nah, nanti dikumpulkan ke emailnya Bukun, gitu ya. Oke, baik, sampai di sini saya tunggu tugasnya. Kemudian untuk kuliah selanjutnya kita presentasi, nanti video call. Ini kok belum ada yang membuat grup ya. Jadi tolong nanti membuat grup kecil, Bukun dimasukkan. Kita akan seminar dengan video call. Begitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.